dan tidak juga dimandikan. Ya, jadi ini hukum bagi orang yang mati syahid di medan pertempuran. Mereka dimakamkan dalam keadaan sebagaimana ketika mereka meninggal dunia. Tidak dimandikan, bahkan tidak disolatkan, kemudian dimakamkan begitu saja. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW pun kembali ke kota Madinah. Ya, sebagaimana yang bisa kita lihat ya, ketika ada peperangan tentu ada kesedihan. Ada orang-orang yang meninggal dunia, ada keluarga-keluarga yang ditinggalkan ya oleh saudara-saudara atau oleh orang-orang terdekat mereka yang gugur. Maka kita pun bisa melihat kesedihan melanda kota Madinah ketika itu, terutama bagi orang-orang yang kehilangan saudara di perang Uhud. Di antara yang mengharukan, ya, kisah yang mengharukan adalah kisahnya Hamnah bintu Jahsh radhiyallahu anha. Jadi Hamnah bintu Jahsh, beliau kehilangan 3 orang yang dekat hubungannya dengan beliau. Hamnah bintu Jahsh. Yang pertama, barakallahu fikum, yang gugur di medan peperangan Uhud adalah saudara laki-laki beliau yang bernama Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu gugur di medan pertempuran Uhud. Kemudian yang kedua, paman beliau, paman dari sebelah ibu, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Karena Hamnah bintu Jahsh ini anak dari Umaymah bin Abdul Muttalib, saudara perempuan dari Hamzah. Ya. Jadi orang yang kedua yang meninggal itu adalah paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian yang ketiga yang wafat, orang yang dekat dengan Hamnah bintu Jahsh, yaitu suami beliau, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Maka untuk 2 orang kerabatnya, yakni saudara laki-lakinya dan juga paman beliau Hamzah, Hamnah masih bisa bersabar, masih bisa menguasai diri. Tapi ketika mendengar bahwa suaminya yang sangat dia cintai ikut gugur, maka dia pun mengekspresikan kesedihannya dengan berteriak, tidak sanggup untuk menahan kesedihan yang demikian mendalam atas wafatnya sang suami. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirah beliau mengatakan, "Tsumman sarafa Rasul sallallahu alaihi wasallam rajian ilal Madinah." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun kembali ke kota Madinah. Falakiyatu Hamnah bintu Jahsh. Maka Hamnah bintu Jahsh pun bertemu dengan beliau. Falamma laqiyatin nas nu'iya ilaiha akhuha Abdullah ibnu Jahsh. Maka ketika orang-orang melihat Hamnah bintu Jahsh, mereka menyampaikan berita duka tentang wafatnya saudara laki-laki beliau, yaitu Abdullah bin Jahsh. Fastarja'at wastaghfaratlah. Maka kemudian Hamnah beristirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau radhiyallahu anha pun memintakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk saudara laki-lakinya. Tsumma iyalaha khaluha Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian disampaikan kepada beliau berita duka tentang wafatnya paman beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka dia melakukan hal yang sama. Wastarja'at wastaghfarat lahu. Beliau pun beristirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk paman beliau. Tsumma nu'iyalaha zawjuha Mus'ab bin Umair. Kemudian disampaikan berita duka kepada Hamnah bintu Jahsh tentang wafatnya sang suami Mus'ab bin Umair. Fasahat, maka kemudian pun dia berteriak. Tidak bisa menahan ekspresi kesedihan atas wafatnya sang suami. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inna zaujal mar'ati minha labi makan. Sesungguhnya seorang suami itu memiliki tempat di hati istrinya. Bagaimana perasaan seorang istri, ya, Hamnah bintu Jahsh, kehilangan suami dalam medan pertempuran. Beliau sangat merasa kehilangan. Kadang Anda pikir, Ustaz, kalau kita meninggal gimana istri kita, Ustaz? Masya Allah, sahabat Mus'ab bin Umair ternyata mendapatkan tempat yang luar biasa di hati istri beliau. Sampai ketika istri beliau ini mendapatkan berita duka tentang wafatnya sang suami, ya beliau sangat berduka. Dia bisa bersabar dengan wafatnya
saudara laki-lakinya Abdullah. Beliau bisa bersabar dengan wafatnya sang paman Hamzah bin Abdul Muthalib, tapi ketika yang disampaikan adalah berita duka tentang wafatnya sang suami, beliau tidak bisa mengendalikan emosi. Demikian juga kesedihan juga yang dikisahkan dalam ketika Rasulullah SAW pulang ke kota Madinah. Rasulullah SAW bertemu juga dengan sebagian kaum wanita. Ya, ada seorang dari Bani Dinar, seorang wanita dari kalangan Bani Dinar. Nah, ini suatu hal yang sangat mengesankan ya. Ketika ada seorang yang kehilangan saudara, kehilangan bapak, kehilangan suami, dan kehilangan anak. Ini sepertinya dari kalangan Ansor, dia kehilangan bapak, suami, dan anaknya. Seorang wanita kehilangan bapak, suami, dan anaknya. Namun yang ditanya, ya walaupun dia kehilangan orang-orang laki-laki terdekatnya, dia tetap yang menjadi prioritas dia adalah Rasulullah SAW. Jadi dia justru bertanya bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Ya, disebutkan bahwa marah Rasulullah SAW disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq. Marah Rasulullah SAW bimra'atin min Bani Dinar. Ketika pulang kembali ke kota Madinah, Rasulullah SAW melewati seorang wanita dari Bani Dinar. Waqad usiba zawjuha wa akhuha wa abuha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Uhud. Dan wanita ini kehilangan suaminya, kehilangan saudara laki-lakinya, ya, dan kehilangan bapaknya, bukan putranya berarti, saudara laki-lakinya. Kehilangan suami, saudara laki-laki, dan juga kehilangan bapaknya. Ya, gugur di perang Uhud. Falamma nu'ulaha qalat. Ketika disampaikan berita duka tersebut, apa yang ditanyakan oleh sang wanita? Fama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi dengan Apa yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Padahal dia baru saja kehilangan bapaknya, saudara laki-lakinya, dan suaminya. Tapi yang dia tanyakan, fama fa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka orang-orang mengatakan, khairan ya Ummu Fulan. Wahai Ummu Fulan, keadaan beliau baik-baik saja. Wa bihamdillahi kama tuhibbin. Keadaan beliau baik-baik saja seperti yang kau harapkan. Maka kemudian sang wanita mengatakan, arunihi hatta andura ilaih. Perlihatkan kepadaku mana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perlihatkan kepadaku ya mana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa usyira laha ilaih. Maka kemudian ditunjukkanlah kepada sang wanita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam baik-baik saja. Maka kemudian ketika sang wanita melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi baik-baik saja, kullu musibatin, beliau mengatakan, kullu musibatin ba'daka jalalun. Setiap musibah yang menimpaku selama engkau berada dalam keadaan baik-baik saja wahai Rasul, semuanya akan terasa ringan. Jalal qalil, suatu hal yang remeh. Semua musibah yang menimpaku selama engkau dalam keadaan baik-baik saja wahai Rasul, semuanya akan terasa ringan, kata sang wanita. Ya, menunjukkan demikian cintanya beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama Rasul sallallahu alaihi wasallam baik-baik saja, maka tidak ada masalah bagi diri beliau. Nah, ada satu pelajaran. Kisah ini pernah disampaikan oleh Syekh Dr. Utsman Al-Khamis, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Jadi beliau membuat permisalan seperti ini. Ketika orang mendapatkan informasi adanya musibah yang besar, maka musibah yang kecil terasa lebih ringan. Namun begitu musibah yang besar ini nggak jadi, ternyata informasinya salah, maka dia tidak akan merasa sedih dengan informasi musibah yang kecil. Itu kurang lebih teori ketika orang mendapatkan informasi tentang musibah. Jadi misalnya begini, ada orang ngasih informasi kepada si A, wahai A, rumahmu kebakaran. Kemudian setelah itu dia mendapatkan informasi, kompormu juga kebakaran, lemarimu kebakaran. Setelah itu datang informasi yang kedua, alhamdulillah rumahnya baik-baik saja, yang kebakaran cuma kompor sama lemari. Maka akan terasa lebih ringan ketika dia mendengar kompornya kebakaran, lemarinya kebakaran. Karena ada musibah yang lebih besar, yaitu rumahnya kebakaran. Tapi begitu rumah kebakaran ini nggak jadi, informasinya ternyata salah, dia tidak akan merasa sedih dengan pertama dan kedua.